Ini acara yang kita tunggu-tunggu yang sangat luar biasa, ya, ibu dokter kita yang sangat cantik, yang merakyat, yang sangat luar biasa ya bagi komunitas Toto Punggung. Kata sambutan dari Dr. Ririn Hariningsi, beliau adalah konsultan dan trainer nasional KTPI yang juga insya Allah bakal calon anggota dewan. Tepuk tangan dong. Provinsi Kepri tahun 2024. Amin ya robbal alamin. Kepada beliau dokter yang sangat luar biasa kami persilakan. Terima kasih. Mohon izin bawa contekan, Bang. Saya takut ada yang kelewatan. Singgahlah Tuan ke Anjung Asam Pedas. Di sana ada sotong masak hitam. Lapar langsung. Bang Am dijunjung kerana cerdas. Mari kita sokong jadi wali kota Batam. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Batam, Dr. Haji Amsakar Rahmat yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di acara yang sederhana ini. Yang terhormat Gurunda kami, founder dan master Toto Punggung Indonesia yang berada jauh di Bogor sana, sedang TFT 9 di Bogor, yang jauh di mata tapi dekat di hati kami, Ustadz Abdul Rahman. Yang terhormat abang kita kebetulan tidak hadir di sini. Beliau adalah founder Akademi Melayu Dermawan, Bang Ilyas Karta, yang selalu menjadi supporter setia di setiap kegiatan Toto Punggung di Batam. Yang terhormat juga abang kita yang memfasilitasi tempat ini, yang juga master chef handal di Anjung Asam Pedas Malaka, Bang Burhanuddin. Yang terhormat Ketua PW KTPI Kepri, Pak Yosol, beserta seluruh struktur di bawahnya. Juga Ketua PDPD KTPI Batam, Ketua PD KTPI Tanjung Pinang, Ketua PD KTPI Karimun yang berhalangan hadir ya Bu ya, diwakili oleh Bu Khai. Kemudian Ketua PD Bintan ada, Ketua PD Bintan ada ya, Pak Wasir tadi. Kemudian ada Ketua PD KTPI mana yang belum? Udah semua ya, udah semua. Dan seluruh yang saya banggakan teman-teman terapis Toto Punggung Kepri yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang maha baik yang telah mempertemukan kita di hari yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kehadirat baginda junjungan seluruh alam, manusia terbaik, kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Pak Wawa memperkenalkan diri karena mungkin Pak Wawa belum kenal saya. Kalau teman-teman di komunitas insya Allah mayoritas sudah kenal saya. Saya memang tidak terkenal, bukan siapa-siapa, nggak tahu juga kenapa saya diminta oleh panitia untuk memberi sambutan di acara yang penting ini. Nama saya Dr. Ririn, Bang Dr. Ririn Hariningsi. Saya baru 1 tahun ini mengenal dan bergabung dengan komunitas Toto Punggung Indonesia. Baru setahun ini, Desember yang lalu sampai Desember sekarang gitu. Tapi nggak tahu gimana tiba-tiba aja sekarang itu orang melihatnya saya adalah wajah dari Toto Punggung Batam gitu. Kalau bicara Toto Punggung Batam pasti orang ingatnya Dr. Ririn, kalau bicara Dr. Ririn pasti ingatnya Toto Punggung Batam gitu. Mungkin karena saking getolnya saya setiap saat, setiap waktu mempromosikan Toto Punggung di semua kegiatan saya, di semua apapun yang saya lakukan pasti saya menebarkan syiar Toto Punggung Bang gitu ya. Jadi kesannya saya adalah Toto Punggung adalah saya. Terutama di Facebook itu saya sehari bisa berkali-kali update status, posting tentang kegiatan-kegiatan saya, baik pribadi maupun bersama komunitas Toto Punggung, misalnya sosialisasi di majelis-majelis, kemudian bakti sosial ahad ke ahad itu selalu ada, kemudian kegiatan pelatihan yang kami lakukan, kunjungan ke pasien-pasien kami yang tidak terjangkau layanan Vaskes, kemudian yang tidak memiliki BPJS dan seterusnya, itu yang selalu menjadi isi Facebook saya. Jadi orang melihatnya Dr. Ririn adalah Toto Punggung adalah Dr. Ririn begitu. Jadi banyak yang bilang bahwa Toto Punggung Batam itu beruntung memiliki Dr. Ririn yang sebegitu getolnya
mensyiarkan Toto Punggung. Padahal itu salah besar hadirin, salah besar Pak Wawa, karena yang betul adalah saya yang beruntung telah Allah pertemukan dengan terapi yang luar biasa ini. Yang betul adalah saya yang bersyukur sekali bertemu dengan keluarga besar Toto Punggung Indonesia yang Masya Allah luar biasa. Orang-orangnya itu adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang pejuang keras, pejuang luar biasa, pejuang-pejuang yang betul-betul tulus ingin menebarkan syiar Toto Punggung. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang dengan getaran jari-jarinya di punggung klien itu menafkahi keluarganya. Dengan getaran jari-jari di punggung klien itu mereka menyekolahkan anak, memuliakan anak-anaknya. Dengan getaran jari-jari di punggung klien itu mereka membayarkan hutang saudaranya. Dengan getaran jari-jari di punggung klien itu mereka ikut bersama pemerintah menyehatkan masyarakat. Allahu Akbar. Jadi kalau ditanya kenapa saya sebegitu getolnya berjuang di garis depan Toto Punggung Indonesia, barangkali karena itu saya adalah orang yang sangat peduli dengan masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang tidak punya akses ke vaskes, layanan kesehatan yang memadai gitu. Jadi mungkin kesannya selama ini adalah Toto Punggung itu terapi orang miskin, terapi orang tidak punya, terapi kaum proletar, terapi orang terpinggirkan begitu ya. Padahal sebetulnya Bang, Masya Allah di Jakarta itu pasien-pasien, klien-klien Ustadz Abdul Rahman tuh nggak hanya orang biasa, mereka adalah pejabat-pejabat ibu kota, mereka adalah para habaib dan ulama yang Masya Allah bukan masyarakat biasa gitu. Jadi kita adalah terapi untuk semua kalangan, sebetulnya adalah begitu. Jadi kalau selama ini saya berjuangnya langsung bersentuhan menyembuhkan orang sakit, langsung bersentuhan mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Bismillah, saya kepengen nantinya ya. Mimpi boleh ya Bang ya? Mimpi boleh ya. Mimpi saya walaupun saya orangnya kecil, walaupun saya orangnya mungil, suaranya kecil, mukanya imut, tapi mimpi saya besar gitu loh. Mimpi saya besar. Saya kepengen suatu saat nanti insya Allah Kota Batam memiliki satu rumah sehat gratis untuk duafa. Siapa pasiennya? Pasiennya adalah semua orang tanpa surat, tanpa syarat, tanpa kartu. Siapa saja yang tidak mampu atau kaya siapapun silakan datang ke rumah sehat. Yang tidak terjangkau BPJS, yang terkapar di gubuk reotnya, yang menahan sakit tak tertolongkan, silakan datang. Kemudian siapa yang merawatnya? Akan ada dokter, insya Allah akan ada dokter yang memeriksa beliau, mendiagnosa sakitnya itu apa, kemudian menentukan terapi. Kota Batam itu, gitu. Biayanya dari mana? Ini biaya itu bukan masalah yang sepele, biaya itu adalah sesuatu yang nggak sekali tepuk tangan selesai gitu ya. Biaya itu bisa kita pikirkan misalnya dari subsidi silang. Kita terima pasien-pasien yang kaya, kemudian bisa dilakukan subsidi silang, atau dari pokir anggota dewan, atau dari Masya Allah akan luar biasa kalau rumah sehat ini dananya dialokasikan oleh APBD Kota Batam. Semoga ke depan bisa tercapai Bang. Jadi itu mimpi saya, nggak banyak, cuman itu, makanya saya mohon doa dan dukungannya. Semoga ke depan ada yang bisa saya lakukan. Kalau selama ini di level pengobatan langsung ke masyarakat, semoga ke depan saya bisa berjuang di level kebijakan, di level penganggaran gitu. Mohon doa dan dukungannya. Tangan kecil saya ini tentu nggak ada daya, tiada kekuatan tanpa pertolongan Allah, tanpa dukungan kerja keras kita bersama. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan ini saya mohon doa dan dukungan dari seluruh keluarga besar Toto Punggung Kepri dan seluruh sahabat-sahabat saya, agar kelak tidak ada lagi orang sakit yang hanya bisa menangisi sakitnya tanpa tahu harus berobat kemana. Agar kelak umat seluruhnya sehat sejahtera dan visi kita menuju Indonesia sehat alami, sehat islami bisa segera terwujud. Terakhir, selamat dan sukses untuk Rakerwil ketiga KTPI Kepri. Semoga di akhir acara nanti seluruh ide dan gagasan kita
bisa terwujud dalam bentuk program kerja yang nyata, terukur, dan terarah. Semoga Allah merahmati dan meridhoi seluruh ikhtiar kita. Saya tutup dengan pantun. Batam Bintan, Pinang Karimun, asal bermula para temanggung. Rapat kerja, janganlah pada melamun, agar berjaya komunitas totok punggung. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, mohon hadirin jangan lapor Pak Polisi. Mohon maaf atas segala silap kata dan adab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Yaitu kata sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Am Sakar Ahmad, Esos MSI, untuk sekaligus membuka acara Rekerwil ini. Kepada Bapak Am Sakar kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati, saya banggakan tokoh dan pakar kesehatan, kecil, mungil, tapi berselera besar. Ya, takdir orang kecil itu memang selalu berselera besar. Ya. Ibu Dr. Ririn Hariningsih, tepuk tangan untuk calon anggota DPRD Provinsi Kepri. Mudah-mudahan dengan aktifnya di KTPI, jalan untuk menuju ke pengabdian pada tataran kebijakan ini mudah-mudahan akan terbuka, Bu Ririn. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Ketua PW Pengurus Wilayah Komunitas Totok Punggung Indonesia Kepri, Adinda Muhammad Yusuf. Luar biasa pantunnya tadi, agak panjang memang pantun orang Jawa. Beserta segenap jajaran. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan seluruh pengurus daerah KTPI. Ada yang dari Batam, dari Karimun, dari Bintan, dari Tanjung Pinang, dari Lingga, kecuali 2 daerah ya, kecuali Anambas dan Natuna yang berkesempatan hadir. Kemudian Ketua Panitia Bapak Swalon Siregar, alhamdulillah kemarin sudah melakukan totok punggung saya pada saat kami sambil nonton bola kaki. Ya, berita baiknya alhamdulillah Maroko menang melawan Portugal. Itu sulit terjadi dalam sejarah baru kali ini. Rekan-rekan sekalian, seluruh peserta rapat kerja wilayah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, pada intinya semuanya sangat saya banggakan, semuanya sangat saya muliakan. Pertama dan utama sekali, mari kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hadapan baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga berkat limpahan rahmat dari Allah dan syafaat baginda Rasulullah, silaturahim kita pagi menjelang siang hari ini mudah-mudahan akan memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lupa juga yang saya hormati, saya banggakan Master Chief yang menggemparkan dunia Sekupang yang sudah menjadi tuan rumah, sahabat saya Pak Burhan yang juga sudah WA saya mengingatkan schedule ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, mohon maaf tadi terlambat. Kenapa terlambat? Karena ada acara pramuka dan di acara itu ada dua agenda. Yang pertama, pelantikan pengurus Saka Adiasta. Ya, Saka Adiasta itu semacam lembaga pengawas dari pramuka untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Yang kedua, membuka orientasi Kamabigus, ya, Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan para kepala sekolah se-Kota Batam ini. Dan setelah acara, rupanya tidak sederhana. Sudahlah acara itu dua, setelah acara semua nak berfoto. Akibatnya tak dapat lagi ditunda, sudah turun pun panggung, naik lagi, kena angkut lagi, bawa lagi naik. Akhirnya saya agak terlambat dan mohon maaf atas keterlambatan itu. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi arti pertemuan kita ini. Yang kedua, yang paling penting, bahwa komunitas Totok Punggung Indonesia ini dari Ketua Panitia, sambutan dari Ketua PW, penjelasan dari Ibu Ririn, kita dapat menangkap bahwa komunitas Totok Punggung Indonesia ini, kalau dikelola secara baik, kalau dikelola secara profesional, terbuka, dikomunikasikan secara baik kepada seluruh anggota, insya Allah akan tumbuh menjadi komunitas yang besar, yang disegani, dan mudah-mudahan akan berkontribusi bagi masyarakat Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Saya menangkap kesan yang seperti itu, Dinda Yusuf. Apalagi karena diisi oleh orang-orang yang di dalamnya ikhlas, kata Ibu Ririn tadi. Orang-orang yang hanya dengan pijatannya, dengan tekan jari-jarinya, ternyata bisa menghidupi keluarganya, bisa menyekolahkan anak-anaknya, dan bisa membantu keluarga-keluarga kita yang tidak tersentuh oleh pelayanan rumah sakit di Kepri ini. Alhamdulillah, melihat dari semangat yang ada dari kawan-kawan ini, kemudian keikhlasan yang tumbuh di hati kita masing-masing, saya yakin bahwa tidak begitu lama lagi komunitas Totok Punggung Indonesia Provinsi Kepri, Kabupaten Kota ini akan terus berkembang dan mudah-mudahan akan menjadi organisasi yang disegani di Kepulauan Riau. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan selamat atas pelaksanaan raker yang ketiga ini. Raker yang ketiga, organisasi baru tapi sudah bisa menyelenggarakan rapat kerja yang ketiga kali. Itu juga menjadi sinyal yang kuat bahwa organisasi ini, komunitas ini telah dikelola secara baik. Tentu saja saya berharap karena ini rapat kerja nanti akan melahirkan ide-ide yang brilian, ide-ide yang cemerlang untuk pengembangan organisasi ini ke depan. Jadi bahaslah berbagai ide dari PD-PD, pengurus daerah masing-masing, serap itu, diskusikan itu, nanti mana ide yang paling baik yang bisa mengakomodir semua, jadikan program tahunan untuk komunitas, untuk PW, komunitas Totok Indonesia. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi selamat Dinda, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan dan semangat kita semua, ya, komunitas ini terus menggeliat dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepulauan Riau ini. Yang ketiga, menyikapi apa yang tadi Ibu Ririn sampaikan. Ya, sebenarnya untuk persoalan kesehatan, APBN dan APBD itu menyiapkan 10% uang di negara ini dan di daerah ini untuk mengcover, ya, kesehatan masyarakat. Jadi kalau pendidikan 20%, kesehatan itu 10%. Kita di daerah punya program namanya Jamkesda.
jaminan kesehatan daerah. Ada namanya Jampersal, jaminan persalinan. Tetapi memang mengelola anggaran negara, anggaran daerah ini tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Sekali waktu saya ditelepon dari Jakarta karena ada yang tabrak di Batam Kota. Ini yang nelpon ini anak HMI, tahu dia nomor saya, dari Jakarta. Rupanya yang tabrak ini abang iparnya. Setelah ditelusuri bagaimana cerita abang iparnya sampai terbengkalai tidak tertangani, ber-KTP Medan, belum sempat mengurus KTP Batam, atau memang tidak terpikir untuk mengurus KTP Batam, anggaran-anggaran daerah. Akhirnya saya bilang ke Ibu Roro, Bu Roro, apapun ceritanya ambil dulu, jangan sampai kemudian jadi berpulang ke rahmatullah akibat kita mempersoalkan pekerjaan-pekerjaan administratif itu. Alhamdulillah ditangani sama Ibu Roro, ya RSUD gitu. Dan seiring dengan itu saya kontak lurahnya, Lurah Baloi apa tuh? Baloi itu ada dua, pokoknya Baloi lah tuh. Nah, lupa saya entah Baloi apa namanya itu. Baloi Indah ya, Raja siapa nama ujung muda tuh. Saya kontak dia, saya bilang buat surat miskinnya. Ya hanya itu yang bisa Pak. Buat, bawa, dia langsung kontak ke Pak Lio, Sekretaris Dinas Sosial, awak follow up ini, biar pasien ini bisa ditangani. Apa yang mau saya sampaikan, karena komunitas Totok Punggung ini berhubungan dengan masyarakat, informasikan juga hal seperti ini ke publik ini Bu, bahwa kalau dia sudah di Batam, ingin berketetapan lama di Batam, urus surat pindahnya, supaya kalau ada satu dan lain hal kita bisa talangi, kita bisa selesaikan. Itu case yang nyata yang dihadapi oleh warga Batam Kota. Kalau saya tak sempat telepon itu jangan-jangan terbengkalai. Nah inilah hal yang mau saya sampaikan. Padahal di daerah ini ada Jamkesda, ada Jampersal. Di samping memang kebijakan KIS namanya, Kartu Indonesia Sehat, yang dibuat oleh pemerintah pusat. Tetapi dalam persoalan administrasi ini, pertanggungjawaban keuangan ini ribet Bu, tidak sederhana seperti yang kita pikirkan. Mudah-mudahan nanti kalau Bu Ririn menjadi anggota DPRD provinsi, bisa menjadi bagian untuk membuat kebijakan yang memudahkan, sehingga masyarakat bisa di cover oleh rumah sakit kita atau fasilitas kesehatan kita. Itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Yang keempat, bahwa apa tadi yang Ibu sampaikan, bermimpi, bercita-cita agar lahir satu rumah sakit, ya, rumah sehat yang sifatnya bisa untuk masyarakat semua. Ini Bu, sudah muncul sebenarnya ide ini, rumah sakit itu namanya gratis, dari Basnas Kota Batam. Itu di Bengkong tepat. Bagaimana kalau ide yang Ibu sampaikan ini kemudian dikolaborasikan dengan Basnas, sehingga mimpi yang Ibu maksudkan itu tidak begitu lama akan terwujud. Coba dibicarakan ini. Persoalannya yang saya tahu ada terkait dengan perizinan dan terkait dengan banyak persyaratan, bahwa untuk mendirikan satu rumah sakit harus ada sekian dokter, harus ada laboratorium, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena Bu Ririn adalah praktisi kesehatan, mudah-mudahan dapat mencari opsi dan solusi apa yang dihadapi oleh Basnas Kota Batam. Jadi sudah ada mitra nih Bu Ririn, ya, KTPI bisa bermitra dengan Basnas untuk menangani atau mewujudkan mimpi membangun rumah sakit. Itu satu sisi. Yang kedua, bisa juga menjadi mitra dari KTPI untuk mengcover bagi yang masyarakat kita tidak mendapatkan pembiayaan atau pelayanan di fasilitas kesehatan. Kan Basnas itu antara lainnya Bu tugasnya. Nah inilah hal yang sebagai respon langsung saya atas apa yang disampaikan oleh Bu Ririn. Nah sehingga dengan begitu
saya yakin musyawarah kita ini, ya musyawarah kerja kita ini makin dapat memformulasikan langkah-langkah taktis dan strategis, sehingga nanti ke program yang dirumuskan itu bukanlah program yang hanya macan di atas kertas. Kan program ini banyak muluk-muluk di atas kertas, tapi pada tataran implementasi, pada tataran operasional itu tidak dapat diwujudkan. Mari rumuskan kebijakan atau program yang kira-kira memang dapat diwujudkan itu Pak Toto. Ya. Jangan seperti banyak organisasi mimpi saja. Ya, bermimpi di awang-awang tak dapat mewujudkan itu dalam kenyataan. Komunitas Totok Punggung Indonesia ini saya harapkan dapat menyeimbangkan antara mimpi itu dengan realitas, sehingga nanti program yang dihasilkan adalah program yang pada tataran teknis, pada tataran operasional memang dapat dilakukan. Nah itu dia Bu. Kenapa agak mengheningkan cipta suasana? Padahal saya lebih serius ini. Nah itu yang keempat yang ingin saya sampaikan. Ke depan insya Allah Bu, ya mudah-mudahan penyelenggaraan pemerintahan ini berjalan sesuai dengan realnya, ya kita akan bisa menjadi mitra dari KTP. Mudah-mudahan berdoa kita untuk itu. Saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan, bahwa kita ini sebaiknya merasa bahwa orang-orang ini berarti bagi kita, berkontribusi bagi kita. Bukan terbalik, kitalah yang seolah-olah membuat setiap orang ini menjadi hebat, jadi enggak. Saya selalu berpikir dari sudut pandang itu, bahwa Ansakar Ahmad ini tidak ada apa-apanya. Yang hebat itu adalah masyarakat Batam. Masyarakat Batam yang mendukung kebijakan yang kita buat. Kalau tidak didukung, apa yang bisa dibuat? Sama tadi dengan Ibu Ririn sampaikan, bahwa saya ini sebenarnya Pak bukan membesarkan KTPI, bukan saya yang membesarkan komunitas Totok Punggung Indonesia ini, tapi yang benar adalah komunitas Totok Punggung Indonesia ini yang membesarkan saya. Itu cara berpikir yang diperlukan sekarang. Bahasa kampung saya, lebih bagus kita merasa rendah hati daripada rendah diri. Tidak ada ruginya soal itu. Ya itu Bu Ririn, kawan-kawan semua. Jadi jangan risau dengan komunitas. Ya ada persoalan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, atur aja lah dengan cara saya sama. Usahakan dalam tempo yang setidaknya. Nah itu yang kelima yang ingin saya komentari. Dan soal 3 pembicara tadi, mulai dari Pak Regar sampai ke Adinda Yusuf sampai ke Bu Ririn, menyinggung-nyinggung soal pilkada. Nah saya mau mengatakan begini Bu, soal pilkada ini biarlah takdir yang menentukannya, ya. Biar takdir yang menentukan. Dan pilkada hendaknya jangan sampai menjebak kita untuk terjebak pada wilayah rivalitas, bahwa pendukung sini berarti musuh bagi yang sana, bahwa pendukung sana adalah musuh bagi yang sini. Itu tidak laku bagi politik Ansakar. Itu tidak laku bagi saya. Yang betul adalah bagaimana mempertautkan semua, menyejukkan semua. Soal yang lain-lain serahkan kepada takdir. Tidak usah kita risau dengan soal itu. Nah tapi kalau ditanya apa yang akan saya buat 2024, sudah di berbagai kesempatan saya katakan, insya Allah saya mau maju. Dengan berbagai upaya, dengan berbagai keterbatasan, saya mau maju. Soal kemudian itu tak bisa, itu urusan takdir. Nah itu jadi terpancing pula saya ceritain. Nah, jadi serahkan itu. Yang paling penting, dan saya mohon kepada seluruh warga Batam hari ini, komunitas Totok Punggung Indonesia ini, saya mohon satu, doakan kami agar tetap sehat. Doakan Haji Muhammad Rudi, Marlin Agustina, Ansakar Ahmad,
jajaran pemerintah sampai ke lurah RT RW doakan agar tetap sehat. Yang kedua, doakan kami agar tetap istiqomah. Berjalan pada rel. Karena kekuasaan pun terkadang bisa menggelincirkan kita. Tapi kalau seluruh warga Batam sudah berdoa, insya Allah kita akan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di ubun-ubun kita, mengawasi jalan kita. Nah, dua hal itu aja, Bu, yang saya minta doa dari masyarakat Batam, dan itulah di berbagai kesempatan selalu saya sampaikan. Jadi tidak ada rivalitas dalam politik, karena bagi Amsakar Ahmad, politik ini adalah bukan jalan untuk meraih kekuasaan, mengelola kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, tapi yang benar era sekarang ini kita harus memaknai politik sebagai jalan untuk memberikan pengabdian terbaik bagi warga kita, bukan untuk berebut kekuasaan. Saya kira udah selesai ya, Bu, tak ada diskusi lagi lah soal itu. Dan katakan terakhir sebelum ditutup, kalau ada masalah-masalah lagi Pak Regar, nah, informasikan ya. Nah, bahasa almarhum Haji Muhammad Sani, tak bisa ke atas, ke bawah jadilah. Ya, nah, pahamlah maksud itu. Terus saya diperjelas saya. Saya kira atau nanti saya berdiskusi dengan chief kita. Ya, ada persoalan nggak dengan konsumsi? Ya, nanti saya jawab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Indah sungguh bunga melati, petik sekuntum si Putri Ayu. Marilah kita satukan hati agar Kepri dan Batam ke depan semakin maju. Burung kene-kene hinggap di atas dahan. Betul kata Datuk Nenek, komunitas tutup punggung boleh tahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyawarah kerja, musyawarah wilayah komunitas Totok Punggung Indonesia Kepulauan Riau tahun 2022 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya bagi kita semua. Jalan-jalan ke Lubuk Baja, hendak menuju rumah Pak Tatang. Komunitas Totok Punggung Indonesia memang luar biasa. Duduk sekejap, kopi pun datang. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon pada hari ini untuk Pak Amsakar jadi penasehat Totok Punggung Kota Batam.